Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Salsiana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 15 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari ketidaksesuaian sampel menggunakan peta kendali atribut dan diagram Pareto. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minum. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, misal bocor, tidak sempurna, atau penutup tidak rapat. Berikut merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nomor 2. Sebuah pabrik suku cetak otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Misalnya, dimensi tidak sesuai, retak, finishing buruk. Berikut merupakan data 20 hari pengamatan yang diambil. Nah, jadi itu kita punya sampel. Sampelnya itu dalam 200 unit untuk 20 hari. Nah, untuk jumlah cacatnya itu berbeda-beda setiap harinya. Nah, yang ditanyakan adalah manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Nah, nomor 3, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat, seperti lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Unit inspeksi adalah satu gulungan kain atau area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Nah, di sini kita punya 20 hari dengan jumlah cacat yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, kita akan melihat berapa sih jumlah cacat per 20 hari supaya kita bisa lihat dia itu stabil apa enggak. Terus 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda, misalnya beberapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit yang diperiksa misalnya meter atau lembar tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak, bleeding, smudge, atau misalignment per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Nah, kita tuh punya 20 hari dengan unit yang diperiksa tuh beda-beda per harinya. Dan cacat yang dihasilkan juga beda. 5. Sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defect selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, Vital, Few, Trivial, Many untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data cacat yang terdapat pada perakitan smartphone. Nah, ada 10 dengan jenis defect yang berbeda-beda. Terus nanti ada totalnya 320. Baik, kita langsung akan menggunakannya dengan software RStudio. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Di RStudio ini sebelum kita mencoba untuk uh, mencari tahu peta atau memvisualisasikan petanya, kita harus memasukkan Excel terlebih dahulu dari data-data defect yang sudah kita dapatkan. Setelah itu kita akan install package uh, Read Excel dan KCC. Nah, selanjutnya setelah kita install package-nya, kita akan input data Excel ke RStudio. Nah, untuk penamaan Excel-nya atau penamaan sheet-nya itu disesuaikan dengan Excel-nya. Jadi, pada saat membuat R project ini harus sudah masuk ke dalam folder yang sama dengan Excel-nya sehingga bisa terbaca. Nah, setelah itu tinggal kita run kembali, maka akan ke input satu persatu. Selanjutnya kita akan soal nomor satu. Kenapa sih soal nomor satu ini kita pakai soal P? Karena kita tuh mau mengetahui ketidaksesuaian pada si suatu proporsi unit. Jadi kita tuh mau mantau si suatu proporsi unit ini tuh yang tidak sesuainya itu gimana. Setelah itu kita run. Nah, nih kita tahu nih kalau misalkan dari peta kendali di bawah, di kanan bawah ini kita tahu kalau misalkan nggak ada yang keluar dari batas UCL atau LCL-nya. Nah, kita lihat di violation-nya. Nah, dari violation-nya pun nol. Kenapa? Karena nggak ada data yang keluar. Setelah itu kita akan lihat summary-nya. Nih, UCL-nya tuh atau batas atas itu 0,1209, terus batas atasnya 0,14. Nah, di sini number of groups-nya atau jumlahnya itu 10 dari yang kita itu ya. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan center of group statistik itu rata-rata cacatnya itu 0,067. Setelah itu kita akan ke soal nomor 2.
Nah, soal nomor 2 ini kita pakai peta kendali NP. Kenapa sih kita pakai peta kendali NP? Karena kita tuh buat lihat jumlah unit yang tidak sesuai dari suatu sampel. Jadi peta NP ini ngukurnya tuh absolut jumlahnya dan bisa digunain kalau misalkan jumlah si N-nya tuh konstan. Nah, bedanya tuh kalau misalkan tadi P itu kan buat suatu proporsi unit. Nah, ini tuh buat ngetahuin jumlah unitnya. Nah, di sini tuh kita ketahui nih kanan bawah, kalau misalkan semua sampel atau datanya itu masuk ke UCL dan LCL, jadi nggak ada yang melewati. Nah, kita lihat lagi. Nah, makanya 0 sama 0, lalu di summary-nya. Nah, dari summary itu kita ketahui batas LCL-nya tuh 1,8333 dan UCL-nya tuh 21,86 sekian. Nah, di sini pun kita ketahui kalau misalkan grup sampelnya tuh 200, sedangkan number of group-nya itu 20 sama center of group di statistiknya 11,85. Setelah itu kita akan ke soal nomor 3. Nah, di sebelah kanan bawah ini kita ketahui juga untuk soal nomor 3 pun tidak ada si data sampel yang keluar dari UCL dan LCL. Nah, di soal nomor 3 ini kita pakai peta C. Kenapa sih kita pakai peta C? Karena peta C ini buat digunain buat unit yang gak sesuai lebih dari satu. Jadi peta C ini buat mantau jumlah ketidaksesuaian dalam suatu produk dan bersifat tetap. Setelah itu akan kita run. Nah, LCL-nya 1,833 dan UCL-nya 21,8664. Itunya pun 0. Setelah itu kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini pakai peta kendali U. Kenapa sih kita pakai peta kendali U? Karena peta U itu dipakai pas kita mau tahu jumlah yang tidak sesuai per unit. Ketika jumlah unitnya tuh nggak selalu sama. Jadi kita tuh pengen tahu dari per unitnya tuh gimana gitu. Nah, ini pun dari per unit pun atau soal peta kendali U ini gak ada yang keluar dari batas UCL dan LCL. Nah, untuk kontrol limitnya tuh ada di sini di bagian kiri bawah. Nah, untuk number of groups-nya 20 dan center of statistic-nya itu 0,09. Nah, terakhir kita akan menggunakan diagram Pareto. Kenapa sih kita pakai diagram Pareto? Karena kita tuh pengen tahu mana nih penyebab ketidaksesuaian dan bisa dilakukan perbaikan dengan konsep 80%, 80% dan 20%. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.